Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, hari ini mari kita belajar tentang tema 2, subtema 1. Kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Selamat belajar. Anak-anak yang baik, kita harus mengenal apa itu peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan itu adalah tata atau aturan yang membuat kehidupan menjadi lebih lancar dan lebih aman. Setiap permainan anak-anak pasti tentu ada peraturan. Tujuan dari peraturan itu supaya permainan menjadi aman, menyenangkan, serta selamat bagi para pemainnya, anak-anak. Aturan dalam permainan harus dan wajib untuk dipatuhi atau ditaati. Dalam bermain juga tidak boleh melanggar aturan atau bermain dengan curang. Karena jika kita melanggar aturan dalam permainan dan curang, maka permainan itu menjadi tidak lagi menyenangkan, anak-anak. Dalam berbagai olahraga, kita juga pasti ada peraturan yang wajib dipatuhi agar tidak terjadi kecurangan. Dalam bermain, kita juga wajib menjauhi sikap curang ya anak-anak. Karena sikap itu sangat dibenci dan tidak membuat permainan menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, contohnya dalam bermain dengan teman, kita lihat kita harus jujur, bermain dengan baik, tidak melakukan kecurangan. Karena dalam permainan pasti ada peraturan. Kita lanjutkan. Selain di dalam bermain juga ada anak-anak aturan yang ada di dalam rumah kita. Di sini Bapak akan mencontohkan aneka aturan yang ada di rumah kita. Misalnya, 1. Bangun tidur tepat waktu. Ya, jangan bermalas-malasan. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah kamu bangun tidur supaya tempat tidurmu terlihat rapi, bersih, dan nyaman kembali. Yang ketiga, kalau kamu mau pergi, minta izin dulu kepada orang tua mau pergi kemana, dengan siapa, karena itu adalah aturan yang berlaku dalam keluargamu. Juga ketika kita bermain tidak boleh terlalu lama. Misalnya dari pagi sampai malam kamu pergi bermain, nah itu melanggar aturan. Bermainlah secukupnya dan ingat akan waktu. Setelah makan, kamu juga bisa mencuci sendiri piring yang kamu pakai. Itu adalah juga aturan dalam keluarga. Juga membantu pekerjaan orang tua di rumah merupakan salah satu bagian dari aturan yang ada di dalam keluarga. Dan yang penting, belajar tidak harus disuruh karena itu menjadi kewajiban. Itu juga aturan yang ada di dalam keluarga. Dan masih ada banyak lagi aturan yang dalam keluarga yang tidak tertulis. Anak-anak, dari aturan-aturan yang ada tadi, apa sih manfaat dari aturan itu? Mari kita lihat bersama. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan agar tertib dan lancar. Aturan juga berlaku di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Aturan di rumah wajib ditaati anak-anak oleh seluruh anggota keluarga. Siapa itu? Ya, ayah, ibu, anak itu mengikuti aturan keluarga. Aturan dalam bermain wajib juga dipatuhi oleh seluruh peserta permainan. Jika kita tidak patuh pada aturan dalam bermain, akibatnya adalah permainan jadi tidak menyenangkan dan terasa tidak nyaman. Aturan di sekolah misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jika kamu terlambat pasti akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan teguran. Juga di dalam berlalu lintas kita juga perlu mematuhi aturan supaya tidak menjadikan celaka di jalan raya atau tidak mencelakai orang lain yang ada di jalan raya. Contohnya itu ada aturan lalu lintas, ibu polisi mengatur lalu lintas. Dalam permainan, wasit mengatur permainan supaya permainan berjalan dengan lancar. Kita pasti akan ditegur jika kita melanggar aturan.
Nah, kita akan merasa damai, nyaman ketika kita mentaati aturan. Anak-anak, mari kita coba kembali mengulang dan menyimak kembali apa urutan dari pembelajaran kita tadi dengan uji kompetensi ya. 1. Coba kamu isi nanti ditulis dalam buku catatanmu. Dalam bermain, kita tidak boleh bertindak titik-titik ya. Yang kedua, setiap permainan pasti memiliki titik-titik. Yang ketiga, peraturan dalam bermain wajib kita titik-titik. Nomor 5, coba tuliskan 5 contoh peraturan yang ada di rumahmu. Kamu pasti ingat kan? Yang keenam, berilah contoh peraturan wajib yang harus diikuti oleh pengendara kendaraan bermotor. Misalnya harus membawa apa, harus memakai apa, harus mentaati rambu apa. Tolong dituliskan. Kalau kamu tidak tahu, boleh dong bertanya atau berdiskusi dengan ayah dan ibu serta kakakmu di rumah. Selamat bekerja. Nah, di situ terlihat anak-anak dalam bermain berlalu lintas kita harus mentaati aturan dimanapun, baik di jalan, di rumah, atau di tempat bermain. Anak-anak, rupanya pembelajaran kita tentang tema 2 subtema 1 tentang bermain di lingkunganku cukup sekian dahulu. Terima kasih, tetap semangat, selamat belajar. Salam.